Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kembali video kita, yaitu membuat upload materi. Jadi di video ini kita akan membahas bagaimana guru mengupload materi. Nah, sebelumnya kita lihat kolomnya terlebih dahulu. Untuk materi itu hanya ada jenisnya apa, kemudian isi materinya apa. Ya, nanti jenisnya kita tentukan pada saat kita membuat formnya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah saya buka komen, kemudian saya jalankan PHP Artisan Storage Link. Ya, saya enter. Oh, ini sudah ada ya. Kalau misalnya belum ada itu nanti outputnya seperti ini. Ini ya, directory has been linked. Ya, artinya sudah dilingkan. Ini ingat ya, kalau di copy ke komputer lain maka ini harus dihapus. Ini ya, shortcut ini harus dihapus, kemudian kita ketik ulang perintah, kita jalankan ulang perintah storage linknya. Oke, kalau sudah tutup saja. Kemudian berikutnya adalah kita membuat controllernya ya, kita buat model controller. Oke, saya langsung saja saya buat model dulu. Nama modelnya adalah materi. Kemudian saya pilih no karena saya mau buat manual controllernya. Oke, ini modelnya udah jadi, tinggal kita tambahkan protected guarded seperti ini. Lalu berikutnya untuk controller itu kita langsung copy paste saja. Jadi dari guru kelas controller ini kita save as. Di sini kita ganti jadi guru materi controller .php. Ya, jadi kita tinggal save as saja. Ini jangan lupa pertama kali ini pasti diganti guru materi. Modelnya juga kita ganti bukan kelas tapi materi. Oke. Modulnya ini kelas kita ganti jadi materi. Oke, ini pelan-pelan saja. Di create juga kita ganti jadi materi. Ini juga saya ganti jadi materi. Ini nanti kita ganti ya. Oh, kalau ini kan cuman ada jenis dan isi ya, isi. Untuk isi dia require ya, seperti ini. Ini saya hapus. Ini tidak masalah. Oke, nah ini juga saya ganti guru materi ID, formnya materi form, untuk update sama jenis dan isi. Isinya itu require. Ini kita edit. Oke, yang lain tidak ada. Oke, udah selesai. Oke, yang pertama kali sudah selesai controllernya. Sekarang kita akan membuat linknya. Ya, kita akan buat linknya. Linknya akan kita buat di sini. Di bawahnya nanti ada materi. Berarti sekarang kita buka layout guru ya. Layout guru. Lalu kita cari menu kelas. Kelas. Oke, di search saja. Oke, kita copy paste saja. Atau Ctrl Shift D. Materi. Ini juga sama materi. Ini juga sama materi. Oke, kalau sudah ini kan tadi belum ada materi indeks ya. Materi indeks ini kita copy paste dari kelas indeks. Ini kelas indeks. Saya Ctrl Shift S. Saya ganti namanya jadi materi underscore index. Oke. Di sini namanya daftar kelas, kita ganti jadi daftar materi. Ini juga sama, kita perbaiki semua.
buat materi baru. Nah, di materi itu cuma ada jenis materi dan isi ya, isi. Ini dihapus, berarti saya ngapus dua, perhatikan. Ini berarti ini berarti jenis, ini berarti isi. Ini create add boleh sih sebenarnya kalau mau ditampilin ya, tapi nggak usah lah, udah telanjur dihapus. Nah, oke, kita perbaiki lagi linknya. Ini kelas ganti jadi materi. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, sekarang kita cek dulu, simpan semua, kemudian kita refresh. Sekarang muncul menu materi, kemudian guru materi. Dia not found karena kita belum membuat rutenya ya. Oke, kita buka web.php, kemudian ini kita copy jadi materi, linknya jadi guru materi controller. Ini juga, ini tetap guru ya, tetap guru. Ini saya error, saya impor dulu Mercedes untuk rutenya. Ini kalau dibiarin tidak masalah ya, saya agak risih aja kelihatan error. Oke, sekarang kita refresh ulang, harusnya sudah muncul seperti ini ya. Sekarang kita akan buat materi. Nah, materi ini kan sebenarnya ada macam-macam ya, ada macam-macam. Misalnya materinya dalam bentuk teks atau dalam bentuk file, atau misalnya dalam bentuk embed YouTube misalnya. Kita buat 3 materi saja, 3 materi. Nah, cara kita untuk menampilkan formnya, kan kalau formnya pasti nanti beda-beda ya antara teks, upload file sama YouTube ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak caranya. Nah, saya menggunakan cara yang seperti ini. Pertama misalnya buat materi link YouTube misalnya. Nah, nanti di URL-nya ini kita tambahkan ya, jenis sama dengan video ya. Oke, kita refresh. Ini ya. Ini nanti kalau diklik, salah ini ya, bukan gini harusnya. Ini kita hapus saja. Di sini kita buat jenis sama dengan video. Oke, kita refresh, kita klik nih. Nanti di URL-nya muncul nih jenis sama dengan video ya. Ini udah benar. Ini error karena formnya emang belum kita buat ya. Nah, berarti saya buat 2 lagi nih. Materi dalam bentuk buat materi teks. Berarti ini dalam bentuk teks biasa ya. Teks. Ini bukan link YouTube tapi link video lah lebih tepatnya. Kemudian satu lagi buat materi jenisnya adalah file. Materi file. Oke, jadi ada 3 jenis. Jenisnya video, link video, kemudian jenis teks, kemudian jenis file ya, file. Di sini juga nanti muncul 3 ya. Nah, ini nanti silakan didesain ikonnya, silakan diganti-ganti. Ini saya tambahkan misalnya M2 ya, biar ada marginnya. Oke, ini sudah benar. Oke, untuk berikutnya kita buat formnya ya. Berikutnya kita buat form namanya materi form. Ini kita copy paste saja dari kelas form. Ini Ctrl Shift S, simpan dengan nama materi underscore form. Oke, buat materi. Nah, kita tampilkan nih misalnya request jenis. Oke, kita klik misalnya saya mau buat materi file.
Oke, ini untuk materi file. Kan muncul nih, buat materi file ya. Kalau kita mau, ini kayaknya lebih bagus di huruf besar ya, buat materi jenis. Nah, ininya huruf besar, str to upper, seperti ini. Oke, nah ini tampilan nanti bisa diubah-ubah ya, silakan. Nah, materi tadi itu cuman ada, saya lihat dulu di tabel kita, cuman ada jenis dan isi. Jenis dan isi, oh kayaknya kurang satu ya, kita harus nambahkan judul ya. Materi itu kan ada judulnya, judul materi ya. Oke, kita tambahkan lagi satu nih. Oke, kita tambahkan, jadi ada jenis, judul, isi ya. Berarti di bawah jenis, after jenis, kita tambahkan judul, varchar 255. Oke, sudah jenis, judul, isi, seperti ini. Nah, kemudian baru saya edit nih, kita edit codingnya, coding formnya. Yang pertama, karena ini ada upload file, kita tambahkan files true ya. Kemudian ini untuk judul, ini judul huruf kecil. Oke, nah setelah judul, jenis ya. Kalau jenis itu cukup kita buat dalam bentuk form hidden saja, form hidden, dia tidak kelihatan. Jenis ya. Oke, ini berarti berasal dari request jenis. Oke, ini enggak, kalau form hidden berarti tidak kelihatan ya. Oke, ini kan cuma ada judul. Nah, kemudian form berikutnya, nah ini baru kita menggunakan if ya, if. Ini saya buat dulu, saya hapus dulu nih, kode kelas kita tidak perlu. Deskripsi ini kita buat dia isi saja, isi. Nah, baru saya buat di sini if saja, if request jenis sama dengan file, oke, maka tampilkan form file ya. Misalnya nama fieldnya kita buat materi, ini seperti biasa kelas form control. Kemudian saya buat if lagi, if request jenis sama dengan teks. Nah, ini teks nih, ini materi dalam bentuk teks, isi materi. Oke, oh ini ada yang kurang nih, ini dia harusnya gini. Di sini juga ada label ya, labelnya materi. Ini upload file materi. Nah, di bawahnya juga kita kasih error, karena kan kalau gambar ini kan, kalau file ini kan dia beda sendiri ya, beda sendiri. Oke, kita tambahkan satu if lagi, berarti if request jenis sama dengan video, link video maksudnya. Ini kita copy, paste, sama judulnya tetap isi, link video ya. Link video ini boleh pakai teks ya, boleh menggunakan teks. Oh, karena dia boleh menggunakan teks, kita gabung saja ya, kalau dia teks atau kalau requestnya video ya. Ini kita hapus nih, jadi tidak perlu. Jadi kalau teks ataupun video dia munculnya seperti ini ya, si materi.
Oke, kita refresh dulu. Nah, ini tadi karena dia file ya. Kita lihat ini kan file, URL-nya file. Oke, kalau dia file, maka apa yang dilakukannya? Sekarang kita buttonnya dulu, mt2, biar ada jaraknya. Sekarang kita coba dulu upload ya, misalnya silahkan baca file berikut. Ini contohnya. Kemudian saya upload nih filenya dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Nah, coding kita kan belum ada uploadnya. Kalau kita cek di sini di store jenis isi kan belum ada uploadnya ya. Maka kita buat dulu di sini. Nah, yang pertama kali kita buat adalah jika request jenis sama dengan file. Oke, baru kemudian kita buat uploadnya ya. Kita buat nih patch file sama dengan request file materi store, simpan ke folder public, ke folder materi. Ya, ke folder public, ke folder materi. Langsung kita simpan seperti ini. Nah, sebelum kita simpan, ada baiknya kita validasi terlebih dahulu. Kan harusnya kan file itu kan divalidasi ya. Nah, request. Kalau ini kan cuman validasi harus diisi saja. Oh, ini nggak usah ini. Ini kita tidak perlu. Nah, ini kita validasi di sini. Kita validasi lagi. Karena kalau kita validasi di sini, karena kan kita tadi kan ada dia itu kan materi itu kan bisa berupa file, bisa berupa teks biasa ya. Makanya kita validasinya di sini. Materi itu validasinya adalah files, kemudian file ya. Memesnya itu ekstensinya adalah PDF, PNG, doc. Ini silakan tambah sendiri nanti ya, silakan ditambah sendiri. Nah, kalau sudah requestnya kita merger apa yang kita merger di sini? Oh, bukan kita merger ya, kita request isinya itu kita ganti, request isi sama dengan patch file seperti ini. Nah ya, request isi sama dengan patch file. Kalau kita mau debug itu yang gampang itu adalah returnnya kita matikan dulu, flashnya kita matikan dulu. Kan kita kan mau coba-coba ya, kita mau coba-coba. Oke, saya coba dulu. Silahkan baca ini. Kita upload PDF, kita simpan. Oke, dia katakan tidak ada kolom materi ya, kolom materi tidak ada. Berarti materi harus kita buang dari requestnya ya. Materinya harus bukan materinya harus kita buang, tapi di form kita materi itu kita ganti jadi isi saja ya. Materi kita ganti jadi isi, namanya tetap isi, karena kan nama kolom kita kan isi ya, tidak ada kolom materi. Oke, kita ulang. Oke, simpan. Call to a member function store on null ya, katanya null berarti filenya tidak ada. Oh, ini salah lagi saya, tadi kan kita ganti namanya, berarti ini kita ganti jadi isi. Ini juga isi. Nah, udah, kalau sudah langsung saja F5. Kita coba ulang. Nah, sekarang kita lihat dia ngeblank nih. Ngeblank, kita cek nih di tabel kita, di tabel materi kita. Udah kesimpan atau belum? Oke, kalau kita lihat di sini dia kesimpan, tapi simpannya nih masih salah ini. Ya, simpannya masih salah. Kalau kita cek uploadnya, oh ini bukan ini ya. Kalau kita cek, uploadnya udah berhasil ya. Ini uploadnya udah berhasil. Hanya saja simpannya salah. Harusnya simpannya itu tidak ada D.2 ini ya.
harusnya simpannya bukan seperti itu. Sekarang kita cek nih codingnya ya, kita cek codingnya. Oh gini aja, saya ganti jadi seperti ini. Jika request file, oke. File isi store di store ke public materi. Kita dd dulu pet file ini apa isinya. Oke, kita debug ya. Ini cara melakukan debug. Saya mau melihat pet file ini isinya apa sih, itu maksudnya. Nah, sekarang saya F5, kita cek public materi ini sudah benar ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah benar. Oh ini slashnya ada 2, ini berarti tidak perlu slash. Nah tinggal kita itu harus mengubah isi dari request ya. Kalau kita dd, sekarang saya dd requestnya yang saya dd. Oke, saya mau lihat request itu isinya apa. Nah request itu kalau kita lihat masih banyak nih seperti ini. Nah makanya dia error ya, makanya dia error. Sekarang kita akan mengubah requestnya itu, kita gunakan merge ya, kita gunakan, coba kita gunakan merger isi pet file. Oke, kalau sudah request merge, oh sorry ini array, isinya kan array ya, seperti ini. Nah baru kita dd lagi nih, dd request all. Oke, kemudian Ctrl F5. Oke, sekarang sudah kelihatan judulnya file benar, isinya, nah isinya yang masih salah ya, isinya masih salah. Isinya itu kan harusnya merge isi pet file. Oke, saya coba kita coba simpan lagi ya. Kita coba simpan lagi, kita lihat lagi di sini. Nah, ini masih salah. Ya, ini masih salah. Kalau dia tidak mau modelnya seperti itu, maka kita akan coba melakukan penyimpanan dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda. Jadi caranya misalnya seperti ini. Cara yang pertama yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya buat variabel dulu di sini namanya isi sama dengan kosong. Nah, kemudian di sini saya buat isi. Ya, sorry bukan kosong tapi isi sama dengan request isi. Nah, kemudian baru kita simpan satu-satu, new model. Kemudian model jenis sama dengan isi, model isi sama dengan variabel isi, sorry jenisnya bukan isi tapi request jenis, model user ID sama dengan out user ID. Oke, kita cek lagi nama kolomnya, judul ya, ada judul, model, judul, request, judul. Oke, yang lainnya sudah. Terakhir baru model, save ya. Jadi seperti ini. Isi itu akan mengambil request dari form ya, dari form. Kalau ternyata jenisnya adalah file, maka isi itu akan diganti dengan hasil dari upload ya, kalau dia requestnya file. Oke, kita coba sekarang gunakan F5. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini udah benar, public materi bla 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 nih ya. Nah, kalau sudah baru kita aktifkan lagi flashnya seperti ini. Ini dihapus saja enggak apa. Ini kan nyimpan cara yang awal ya, yang pertama kita coba ya. Oke, ini untuk menyimpan materi. Oke, kemudian kita
refresh, data udah disimpan. Ini sudah nih, ini yang salah-salah tadi ya. Yang salah ini bisa kita hapus langsung. Nah, ini kan codingnya kan udah kita benerin tadi, makanya dia bisa dihapus. Oke, nanti kita akan kalau materi teks sama materi video itu sebenarnya sama saja. Contohnya materi video ya, materi video. Video itu biasanya kan diambil dari embednya milik YouTube ya, milik YouTube. Misalnya saya klik nih salah satu video, volumenya saya kecilkan. Nah, kemudian kita kopikan embednya nih, iframe-nya kita copy, embed YouTube-nya kita masukkan, misalnya dengerin ceramah ini ya, kita paste, saya simpan, data sudah disimpan. Kita cek nih, harusnya dia tersimpan adalah ini iframe embednya ini seperti ini. Nah, ini udah benar ya. Kalau materinya teks ya tinggal tulis di sini kan, tinggal tulis di sini. Nah, sekarang bagaimana menampilkannya? Nah, ini kan salah nih, nampilnya kan tidak mungkin seperti ini. Maka kita di materi indeks ya, di materi indeks. Nah, di bagian isi kita buat if di sini. If item jenis sama dengan file, if v, jadi ada if else nya ya. Ini kalau dia file maka tampilkan item isi. Oke, kalau dia file bukan ini, tapi tampilkan link ahref item storage URL item isi, tutup A nya, misalnya lihat file ya, judulnya lah kita tampilin item judul. Nah, kalau dia bukan file, kalau dia hanya teks biasa, maka nampilinya tidak bisa pakai gini. Nah, tapi nampilinya seperti ini, item isi. Oke, kita lihat. Nah, maka jadi seperti ini ya. Ini kita tampilkan. Apa perbedaannya antara menggunakan tanda seru dengan tidak? Kalau menggunakan tanda seru, maka dia tidak difilter. HTML itu bisa ditampilkan dalam format HTML. Kalau dia menggunakan kurawal seperti ini saja, maka HTML itu akan ditampilkan sebagai teks biasa. Oke. Ini kalau kita klik di sini, dia akan mendownload videonya, bisa langsung diputar. Oke, udah selesai nih ya. Nah, yang belum selesai itu tinggal kita buat edit ya, buat edit. Edit ini sebenarnya ada banyak cara ya. Maksud saya gini, bisa saja materi itu tidak bisa, isinya tidak bisa diedit, tapi judulnya itu boleh diedit. Jadi gitu ya. Tapi ini tergantung dari proses analisis kita ya, kita mau buat program yang seperti apa. Nah, kalau misalnya di video ini, di materi kita ini, di program kita ini, dia cuman bisa dibuat saja, yang bisa diedit cuman judul saja ya, cuma judul saja. Selain dari judul maka dia tidak bisa diedit seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya bagaimana caranya guru itu menambahkan materi ke dalam kelas. Kalau sekarang kan ini kelas nih, ini kelas, ini materi. Kan beda-beda ya. Nah, sekarang kan materi ini harus ditambahkan ke dalam kelas, ya, ditambahkan dalam kelas. Itu akan kita bahas lagi nanti di video berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu materinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.